Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analytical hierarchy process yang beranggotakan saya sendiri Rizkyani Lubis dengan NIM 213370118, Ihsanul Fikri dengan NIM 2133738, Yuki Aulia dengan NIM 2133724. Setelah untuk penjelasan pertama akan saya bacakan. Pertama yaitu pengertian analytical hierarchy process. AHP dikembangkan oleh Thomas L. Satie sebagai model pendukung keputusan yang menguraikan masalah multi-kriteria kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Satie, pada tahun 1993, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan, yang diikuti oleh level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah sampai level terakhir dari alternatif. Proses seperti ini akan membuat suatu permasalahan terlihat lebih terstruktur dan sistematis. Berikut adalah struktur hierarki. Di level pertama yaitu ada tujuan, level kedua ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Pada level ketiga ada alternatif 1 dan alternatif 2. Tiga prinsip dasar AHP menurut Satie pada tahun 1994. Satu adalah dekomposisi. Dekomposisi yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, maka pemecahan terhadap unsur-unsurnya dilakukan hingga tidak memungkinkan dilakukan pemecahan lebih lanjut. Pemecahan tersebut akan menghasilkan beberapa tingkatan dari suatu persoalan. Oleh karena itu, proses analisis ini dinamakan hierarki. Yang kedua yaitu penilaian komparasi. Prinsip ini membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu yang berkaitan dengan tingkat di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP karena berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil penilaian ini tampak lebih baik bila disajikan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Yang ketiga yaitu penentuan prioritas. Dari setiap matriks pairwise comparison dapat ditentukan nilai eigenvektor untuk mendapatkan prioritas lokal, prioritas daerah atau local priority. Oleh karena matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka global priority dapat diperoleh dengan melakukan sintesa di antara prioritas daerah. Prosedur melakukan sintesa berbeda menurut hierarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesa dinamakan priority setting. Selanjutnya itu, analytical hierarchy process atau AHP mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri dari satu, reciprocal comparison, yang mengandung arti bahwa matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat berkebalikan. Misalnya, jika A adalah F kali lebih penting dari B, maka B adalah 1 per F kali lebih penting dari A. Yang kedua yaitu homogeneity, yaitu mengandung arti kesamaan dalam melakukan perbandingan. Misalnya, tidak dimungkinkan membandingkan jeruk dengan bola tenis dalam hal rasa, akan tetapi lebih relevan jika membandingkan dalam hal berat. Yang ketiga yaitu dependence, yang berarti setiap level mempunyai kaitan atau komplit hierarki, walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna atau incomplete hierarki. Yang keempat, expectation, yang berarti menonjolkan penilaian yang bersifat ekspektasi dan preferensi dalam pengambilan keputusan. Penilaian dapat merupakan data kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuki Aulia. Kepada Yuki dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan analisis HHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan
atau Unity, di mana HAP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu kompleksitas. HAP memecahkan masalah yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Yang ketiga yaitu saling ketergantungan atau interdependence. HAP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Yang keempat, pengukuran, di mana HAP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Kemudian konsistensi, di mana HAP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Kemudian konsistensi, HAP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Kemudian trade-off, di mana HAP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Kemudian penilaian dan konsensus, di mana HAP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu pengulangan proses atau proses repetition. HAP mampu membuat orang yang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Kemudian juga ada kelemahan analisis HAP. Yang pertama, ketergantungan model HAP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu, juga menjadi model tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Dan selanjutnya, metode HAP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Selanjutnya masuk ke algoritma metode HAP. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penulisan hierarki adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. Langkah kedua yaitu menentukan prioritas elemen, di mana terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan prioritas elemen, yaitu membuat perbandingan pasangan, di mana membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Kemudian matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen yang lainnya. Langkah selanjutnya itu sintesis. Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesiskan untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah yang pertama, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks, kemudian membagi setiap nilai dan kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan kemudian menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Langkah selanjutnya yaitu mengukur konsistensi. Dalam membuat keputusan, penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada karena kita tidak menginginkannya. Keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah yang pertama, kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya. Kemudian jumlahkan setiap baris, lalu hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan. Kemudian jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyak elemen yang ada, hasilnya disebut dengan lambda max. Kemudian menghitung konsistensi indeks atau CI dengan rumus CI sama dengan lambda max dikurang N per N dikurang 1, di mana N adalah banyaknya elemen. Kemudian hitung rasio konsistensi atau CR dengan rumus CR per C sama dengan CI per
IR, di mana CR adalah konsistensi rasio, CI adalah konsistensi indeks, dan IR adalah indeks random konsistensi. Langkah selanjutnya yaitu memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi atau CI per IR kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. Dan langkah yang terakhir yaitu menghitung nilai akhir. Hitunglah nilai akhir untuk setiap alternatif berdasarkan karakteristik alternatif tersebut dan nilai prioritas yang sudah melewati pengujian konsistensi rasio. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan Fikri. Kepada Fikri dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus. Itu contoh penggunaan AHP. Pada suatu hari libur, Rizky dan Yuke akan berlibur di Kota Padang. Mereka berangkat ke Kota Padang dari Kota Pariaman. Terdapat 3 alternatif moda transportasi, yaitu kereta api, bus, dan sepeda motor. Dan 3 kriteria pemilihan keputusan, yaitu biaya, biaya, fleksibilitas, dan waktu tempuh. Adapun nilai untuk ketiga alternatif dalam setiap kriteria adalah sebagai berikut, yaitu alternatif kereta api dengan biaya 5.000, fleksibilitas tidak fleksibel, dan waktu 1 jam 45 menit. Alternatif bus yaitu dengan biaya 15.000, fleksibilitas dengan kurang fleksibel, dan waktu 2 jam. Sepeda motor yaitu dengan biaya 12.000, fleksibilitasnya itu fleksibel, waktunya itu 1 jam 30 menit. Sebelumnya saya perlu mendefinisikan untuk setiap kriteria. Biaya itu adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari Kota Pariaman menuju Kota Padang. Dapat berupa biaya tiket kereta, biaya minyak, atau biaya ongkos untuk bus. Kemudian untuk kriteria fleksibilitas yaitu seberapa fleksibel perjalanan yang dapat kita lakukan. Apakah kita dapat melakukan perjalanan di sembarang waktu itu, atau di mana fleksibilitasnya itu apakah kita dapat berangkat kapan saja, apakah itu terikat pada jadwal dan sebagainya. Kemudian untuk waktu yaitu waktu yang diperlukan untuk pergi dari Kota Pariaman ke Kota Padang. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah, solusi yang diinginkan, dan menyusun hierarki. Yaitu untuk solusi yang diinginkan yaitu menentukan alternatif untuk perjalanan dari Kota Pariaman ke Kota Padang, alternatif terbaik. Di mana dalam pencarian alternatif terbaik ini kita mempertimbangkan 3 kriteria yaitu biaya, fleksibilitas, dan waktu. Di mana kita memiliki 3 alternatif yaitu kereta api, bus, dan sepeda motor. Selanjutnya yaitu kita menentukan prioritas elemen dan matriks perbandingan berpasangan. Prioritas elemen ini kita memiliki untuk bobotnya itu yaitu antara 1 sampai 9 dan inverse. Untuk tingkat kepentingan 1 yaitu kedua kriteria sama pentingnya. Untuk bobot 3 yaitu kriteria di sisi baris sedikit lebih penting dari kriteria di sisi kolom. Untuk bobot 5 yaitu kriteria di sisi baris lebih penting daripada kriteria di sisi kolom. Untuk bobot 7 yaitu kriteria di sisi baris sangat penting daripada kriteria di sisi kolom. Untuk bobot 9 yaitu kriteria di sisi baris sangat-sangat penting dibandingkan kriteria di sisi kolom. Untuk nilai bobot 2, 4, 6, dan 8 yaitu nilai-nilai yang diberikan jika pertimbangan tingkat kepentingan berada di antara 2 tingkat kepentingan. Misalkan untuk bobot 2, yaitu untuk kriteria yang bisa dibilang tidak sama penting, tapi tidak juga sedikit lebih penting dari kriteria di sisi kolom. Kemudian untuk bobot inverse, yaitu inverse dari tingkat kepentingan. Kriteria di sisi baris dan kriteria di sisi baris lainnya. Selanjutnya yaitu langkah ketiga yaitu sintesis. Sintesis yaitu kita menentukan nilai perbandingan untuk setiap kriteria berdasarkan nilai bobot yang telah dipaparkan sebelumnya. Kalau untuk kriteria di kriteria itu, kalau untuk kriteria yang sama nilainya itu 1. Misalkan kita membandingkan kriteria biaya dan biaya itu nilainya 1. Kemudian selanjutnya sampai kriteria waktu dan waktu itu nilainya 1. Kemudian kita melakukan perbandingan untuk setiap kriteria. Misalkan
kita membandingkan kriteria biaya dan fleksibilitas. Di sini kami memberikan nilai kriteria biaya itu 3 dibandingkan fleksibilitas, di mana kriteria biaya sedikit lebih penting daripada kriteria fleksibilitas. Nah, untuk inverse-nya itu kita taruh di mana kriteria fleksibilitas dibandingkan dengan kriteria biaya, yaitu nilainya 0,3 atau 1/3. Selanjutnya itu jika kriteria biaya dibandingkan dengan kriteria waktu, di mana kriteria waktu sedikit lebih penting dibanding kriteria biaya, di mana nilainya itu 3 dan inverse-nya yaitu 1/3. Kemudian untuk kriteria fleksibilitas dan kriteria waktu, kita berikan nilai skala 5 untuk kriteria waktu, di mana kriteria waktu lebih penting daripada kriteria fleksibilitas dan nilai 1/5 pada inverse-nya. Kemudian kita peroleh nilai untuk kriteria biaya, yaitu 0,231 itu diperoleh dari nilai kriteria biaya yang 1 dikali dengan nilai totalnya, yaitu 4,3. Kemudian selanjutnya sampai nilai untuk kriteria waktu yang 0,652 itu diperoleh dari nilai kriteria waktu yaitu 1, kemudian dikali dengan 1,533. Kemudian untuk nilai jumlah itu diperoleh dari penjumlahan untuk suatu kriteria tertentu, yaitu kriteria biaya dibandingkan kriteria biaya nilainya 0,23, kriteria biaya dibandingkan dengan fleksibilitas nilainya 0,3, kemudian kriteria biaya dibandingkan dengan kriteria waktu nilainya 0,21 dengan jumlah itu 0,781, begitu seterusnya untuk kriteria waktu. Kemudian untuk nilai prioritas diperoleh dari nilai jumlah dibagi dengan 3, di mana untuk kriteria biaya nilai prioritasnya itu 0,26 diperoleh dari 0,781 dibagi 3, begitu seterusnya untuk kriteria waktu. Selanjutnya yaitu lakukan langkah 2 dan 3 untuk setiap kriteria dengan matriks perbandingan berpasangannya berisi nilai dari setiap kriteria. Kalau tadi kita membandingkan setiap kriteria, kalau sekarang kita itu dalam suatu kriteria itu kita bandingkan nilai-nilai yang mungkin. Ini kan tadi nilai untuk kriteria biaya itu yang mungkin itu 5.000, 12.000, dan 15.000. Kemudian kita perbandingkan untuk setiap kriterianya. Diperoleh hasilnya sebagai berikut. Kemudian untuk variabel jumlah dan variabel prioritasnya juga dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu untuk kriteria fleksibilitas, kita membandingkan nilai-nilai yang mungkin dari kriteria fleksibilitas dengan sesamanya. Kemudian kita dapat memperoleh nilai jumlah dan nilai prioritas seperti yang dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya yaitu kriteria waktu, di mana kita membandingkan nilai-nilai yang mungkin pada kriteria waktu. Kemudian dapat kita dapatkan nilai jumlah dan nilai prioritasnya seperti yang dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya yaitu kita mengukur konsistensi. Yang dilakukan dalam langkah ini adalah memperoleh nilai eigen berdasarkan hasil yang didapatkan pada langkah 3. Yaitu misalkan untuk kriteria pembandingan kriteria, nilai eigenvalue 1,13 itu didapatkan dari total nilai kriteria biaya, kemudian dikalikan dengan totalnya. Nilainya itu dikalikan dengan total. Kemudian kita jumlahkan eigenvalue-nya itu sehingga dapat diperoleh 3,055. Untuk kriteria biaya, eigenvalue totalnya itu 3,11. Untuk kriteria fleksibilitas, nilai eigenvalue-nya itu 3,055. Kemudian untuk kriteria waktu, nilai eigenvalue-nya itu 3,011. Kemudian langkah 5, 6, dan 7 yaitu menghitung konsistensi indeks, konsistensi rasio, dan memeriksa konsistensi hierarki. Berdasarkan hasil dari langkah 4, diperoleh hasil untuk langkah 5, 6, dan 7 adalah sebagai berikut. Untuk konsistensi indeks itu kan nilai eigen dikurangi dengan jumlah elemennya itu 3, sekian dikurang dengan 3, diperoleh dengan nilainya itu 0,027. Kemudian untuk nilai RI itu kita peroleh berdasarkan dimensi matriksnya. Kalau untuk dimensi matriks 3 kali 3, nilai RI-nya yaitu 0,58. Kemudian nilai CR-nya itu sebesar 0,0477254. Untuk kriteria biaya kita peroleh nilai CI sebesar 0,055, RI-nya sama yaitu 0,58, kemudian CR-nya yaitu 0,096. Kemudian untuk kriteria fleksibilitas diperoleh nilai CI sebesar 0,027, RI sebesar 0,58, dan CR-nya sebesar 0,04. Untuk kriteria waktu diperoleh CI-nya sebesar 0,005, RI sebesar 0,58, dan CR sebesar 0,009. Karena hasil konsistensi rasio untuk semua kriteria lebih kecil dari 0,01,
maka dapat dikatakan bahwa nilai prioritas untuk semua kriteria dapat digunakan untuk menghitung nilai akhir, dan nilai perbandingan yang kita masukkan sesuai dengan yang kita inginkan itu sudah valid. Selanjutnya itu menghitung nilai akhir. Menghitung nilai akhir ini diperoleh dari prioritasnya untuk setiap kriteria dikalikan dengan nilai prioritas untuk alternatif tersebut. Misalkan untuk kriteria biaya dari alternatif kereta api itu nilainya itu 0,18, untuk kriteria fleksibilitas untuk kereta api nilainya 0,011, untuk kriteria waktu untuk alternatif kereta api itu 0,18 dengan total itu 0,38. Untuk alternatif bus, nilai kriteria biayanya itu 0,02, nilai kriteria fleksibilitasnya itu 0,027, kemudian nilai kriteria untuk waktunya yaitu 0,103 dengan total yaitu 0,15. Untuk alternatif sepeda motor, nilai untuk kriteria biayanya itu 0,05, nilai untuk kriteria fleksibilitas itu 0,06, nilai untuk kriteria waktunya itu 0,34 dengan total yaitu 0,454907. Kemudian untuk alternatif terbaik dapat kita tentukan dari nilai total terbesar dari semua alternatif. Di sini dapat kita ketahui bahwa nilai total terbesarnya yaitu pada alternatif sepeda motor. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan perjalanan dari kota Palembang ke kota Padang, alternatif terbaik yang dapat digunakan oleh Rizky dan Yuke adalah alternatif sepeda motor. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah penjelasan materi dari analytical hierarchy process. Dari penjelasan tadi didapatkan kesimpulan analytical hierarchy process atau AHP adalah metode pengambilan keputusan yang sistematis dan terstruktur yang dikembangkan untuk membantu pengambilan keputusan menangani masalah yang kompleks. AHP memungkinkan pemecahan masalah menjadi hierarki yang terdiri dari tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Kekuatan utama dari AHP terletak pada kemampuannya menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif serta mengevaluasi alat yang sangat berguna serta mengevaluasi konsistensi penilaian yang dibuat oleh pengambil keputusan. Dengan demikian, AHP adalah alat yang sangat berguna dalam teori keputusan multi kriteria yang memfasilitasi pengambilan keputusan untuk mengatasi kompleksitas dan membuat pilihan yang lebih informasional dan efektif. Untuk sarannya, metode AHP adalah metode yang cocok digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan solusi yang diinginkan, dan terdapat beberapa alternatif cara. Dalam algoritmanya, tidak memerlukan analisis statistik yang rumit dalam perhitungan dan hanya menggunakan hitungan matematika sederhana. Metode ini disarankan untuk digunakan jika Anda adalah orang yang awam dalam ilmu statistika dan matematika dan hendak mengambil keputusan pada situasi tertentu. Demikianlah penjelasan kami mengenai metode analytical hierarchy process. Apabila ada kata-kata yang salah, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.